sebenarnya kalau kita ngelihat dari luar, mereka harus mengorbankan banyak waktu ya, paling penting. Mereka tidak bisa hanya kerja jam 9 sampai jam 5, 40 jam seminggu. That means sacrificing family time, sacrificing personal time, dan sacrificing kayak exploring new hobbies. Saya sebenarnya understand kalau kadang startup founders minta NDA sebelum mengeluarkan data. Apalagi kalau startupnya udah besar ya. Tapi kalau early stage, apalagi yang kayak pre-seed, seed stage, saya sebenarnya kurang setuju kalau founders minta NDA. Tapi I believe ya the VC industry bakal continue to grow. Yeah, because I think we are just on the tip. Bisnis yang foundernya membuat apa ini adding value to our everyday life. Itu kan yang paling penting ya. Terus kayak memakai duitnya nggak benar. Dan habis perusahaannya menjadi lebih besar, mereka jadi nggak ada self-awareness, jadi hanya mau media, malah jadi influencer. Halo Glips, kembali lagi di TechConfo, podcast seputar teknologi informasi dan transformasi digital masa kini. Bersama saya Gary yang akan membawa dan menemani kalian semua ke dunia penuh inovasi dan revolusi digital. Di episode kali ini kita akan masih membahas mengenai teknologi dan bisnis. Mungkin di episode kali ini itu lebih spesifiknya ke investasi gitu. Seperti yang kita tahu belakangan startup atau dunia startup itu semakin masif berkembang gitu, dan semakin banyak pula orang yang tertarik untuk berkecimpung di dunia ini atau di bisnis startup itu sendiri. Investasi atau funding itu menjadi salah satu aspek terpenting. Nah, di pembicaraan kita kali ini kita mendatangkan speaker yang akan berbagi insight dan sharing terkait investasi dan startup. Mungkin langsung aja kita sambut speaker kita hari ini, yaitu ada Bapak Fandi Chandrajaya, founding partner dari Kopital Ventures. Selamat datang Pak Fandi. Ya, thank you for having me here ya. Iya. Gimana jalannya tadi ke studio kita, lancar ya? Oh, lancar. Lancar ya. Walaupun ada sedikit pergejolakan dan panas Jakarta, itu masih aman ya? Masih aman. Untuk hadir di podcast. Nggak terlalu macet hari ini. Nggak terlalu macet ya juga ya. Oke, mungkin Glips sudah penasaran nih sebenarnya Pak Fandi ini siapa, dan mungkin gimana sih journey Pak Fandi ini sehingga dia berkarir atau menjadi founding partner sebuah perusahaan bernama Kopital Ventures. Mungkin langsung saja dari Pak Fandi, boleh langsung perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, singkat aja ya. Jadi dulunya sebenarnya saya adalah pengusaha. Saya membantu bisnis keluarga di bidang garment sedikit, dan saya membantu menginvestasikan our family punya finances, and also kayak I do other business juga seperti F&B. Sebenarnya fokus saya dulu di F&B, dan juga sedikit di education ya. Tapi to be honest, saya sebagai pengusaha did not turn out too well. I would say saya pengusaha yang fail. Waduh, kenapa tuh? Belum ada bisnis yang benar-benar take off, dan di tahun 2020 sebenarnya waktu itu unfortunately for my businesses, tapi fortunately for me kalau saya ngelihat balik COVID happen ya. Jadi kan dulu saya di industri tradisional, dan bisnis saya semuanya harus stop dulu untuk sementara. Jadi waktu itu dengan savings yang saya udah accumulate selama beberapa tahun, saya mulai angel investment. Dan selama dari 2020 sampai 2023 saya invest di 30 plus perusahaan di Indonesia. Saya dan teman-teman saya yang angel investor juga waktu itu. Dan fortunately for us, we were able to invest di company yang sekarangnya lumayan, ya obviously the founders menjadi lumayan sukses, I would say. Dan itu mengasih kita track record untuk fundraising untuk mendapatkan fund ini. Dulu grup angel investor kita itu dipanggil Kopital Network. Dan sekarang fund kita Kopital Ventures. Dan Kopital Ventures itu berdiri gara-gara investment yang kita buat selama sebagai angels in Kopital Network ya.
So we're quite lucky we met the founders that we met dulu yang menjadi allow us to be Kopital Ventures today. Oke. Iya. Jadi secara singkat mungkin Pak Fandi sudah menjelaskan nih terkait karir path-nya gitu. Mungkin kita melihat flashback dulu sedikit terkait mungkin educational background dari Pak Fandi sendiri. Gelis-gelis ada yang tertarik mungkin untuk mengetahui hal itu gitu. Jadi Pak Fandi sendiri sudah memiliki interest di bidang investment gitu ya. Dari sejak kapan tuh kira-kira, Pak Fandi? Sebenarnya investment itu my passion for investment tuh really grow tuh baru 4-5 tahun yang lalu ya. Tapi dari dulu sebenarnya udah ada interest. From an educational background sebenarnya yang paling interest me itu apa yang drive people ya, more so than anything. Gara-gara I feel mau apalagi di bidang saya sekarang, kebanyakan startup yang saya invest itu sebenarnya belum ada revenue, belum ada sales, semuanya kan kita kan fokus di pre-seed, seed. Jadi yang paling penting itu adalah foundernya. Jadi this is why not only finances tapi cara ngebaca orang, cara ngelihat orang, motivasinya apa, what's their inspiration, kenapa mereka mau ngambil resiko untuk membuat startup. So pas saya dulu S1, saya sebenarnya kuliahnya bidang psikologi. Psikologi. Iya. Habis itu saya baru masuk S2 dan saya baru belajar sedikit finance. I would say terus habis itu skill setnya tidak terlalu terpakai. Sampai saya mulai investment, belajar angel investment dari teman-teman saya dan belajar finally di Kopital Ventures. Baru saya ngerasa what I study in the past makes kinda use it. I can kinda use it today. Tapi ya psikologi dan investment bukannya masih ada hal yang relate gitu. Maksudnya ketika kita mau invest sesuatu di suatu startup, pasti kita kayak mau dibaca dulu gitu dari founder ya atau gimana itu pasti ada korelasi, ada info. Iya, ada makanya I actually feel sangat related and I actually feel kayak the more time I spend on this, the more passionate I am about what I do. Karena begitu, karena it relates to what I learned in the past juga, my past experiences. Kalau kita lihat startup yang sukses di Indonesia, or valuasinya yang maksudnya yang udah tinggi, can we say that semua startup itu unique in terms of business model, in terms of technology? Kayaknya tidak bisa ya. Nggak semuanya bisa dibilang begitulah. Tapi yang membedakan satu startup dari yang lain adalah foundernya kan. Iya, backgroundnya, drive-nya, ambition-nya. And kayak sacrifice yang mereka buat ya in their personal life and outside of that. Jadi I guess that's where the psychology part comes in. I see. About sacrifice founder gitu. Sebenarnya kalau misalnya menurut Pak Fandi sendiri, seorang founder startup itu sebenarnya harus mengorbankan apa aja sih untuk bisa survive nih startupnya gitu? Sebenarnya kalau kita ngelihat dari luar, mereka harus mengorbankan banyak waktu ya, paling penting. Mereka tidak bisa hanya kerja jam 9 sampai jam 5, 40 jam seminggu. That means sacrificing family time, sacrificing personal time, dan sacrificing kayak exploring new hobbies. So I think the most important thing sebenarnya makanya ambition sama passion about what they are doing kan. Ambition drive them to prioritize what their business, and passion allow them to stay focused pas mereka go through hurdles ya. Gara-gara nggak ada journey yang sangat smooth sailing kan. Mau backgroundnya bagus banget, semuanya pasti ada stumbling block ya. Pasti ada obstacle yang harus dihadapi gitu. Benar. Berkaitan dengan tadi Pak Fandi sempat mention dan beberapa kali terkait passions gitu. Kalau going back to Pak Fandi lagi, gimana sih caranya Pak Fandi nge-develop
passion itu sebenarnya. Tadi kan Pak Fandi udah bercerita soal belajar bisnis atau memiliki ketertarikan di investment gitu. Kalau dari personal Pak Fandi sendiri, gimana caranya menemukan passion itu sendiri? Kayaknya buat saya bisa relate ke banyak orang. Kita kan invest di pre-seed stage ya, sebagai capital ventures. Dan dulu saya kan tadi bilang kayak saya pernah ada pengalaman sebagai pengusaha sendiri. I like starting new businesses, have not succeeded, but I like starting new businesses ya. Makanya kayak when saya ngelihat orang-orang ini kayak jadi it's always new businesses, new ideas. Jadi selalu kayak saya tertarik to learn kenapa they start what they're doing, what is the problem yang mereka encounter to start what they are doing. Being successful or not ya lihat nanti ya. Tapi that's what develops my passion, being able to relate ke mereka dan ngelihat apa yang drive them aja sih. And kayak cara pola pikir. Kadang kayak saya ketemu founders yang membuat bisnis yang orang lain sudah buat, tapi mereka ada different angle. Itu kan ngebuat saya belajar juga. Saya nggak pernah ngelihat dari sisi itu. Jadi I develop new experience, new learnings, meeting this, of course, this positive, very innovative people. Innovative people. Okay. Ya relate sih untuk menemukan passion itu sendiri tadi ya. Ya intinya kita juga at the end belajar dari sekitar dengan orang networking kita sendiri untuk menemukan sebenarnya kita tertariknya di bidang apa dan untuk berkembang, untuk develop, menambah insight terkait itu juga dari networking juga sebenarnya. Iya, benar. Oke, it's menarik. Mungkin selanjutnya terkait dengan tadi Pak Fandi menjelaskan passion, terus interest di bidang investment gitu. Mungkin kalau dari Pak Fandi sendiri ini dalam melihat ya potensial gitu dalam memberikan investasi terhadap suatu startup. Kita kan tahu nih startup semakin kesini semakin banyak, semakin masif gitu. Apa sih sebenarnya yang menjadi tolak ukur terpenting? Ya sebenarnya orangnya ya paling penting. Of course kita bisa ngomong market size, tapi market size kan to be honest, kalau let's say orang buat F&B brand. Sebenarnya kan market size selalu bisa membesar ya. Hari ini ngebuat produk mungkin jus, besok bisa tambah jus, tambah kopi, tambah apa. Itu market size amplify. Jadi yang paling penting ya balik ke founder. Itu yang penting, berapa ambisiusnya. Jadi saya biasa melakukan beberapa hal sih sebelum saya decide to even study the business model atau study the market. Saya selalu bukan selalu sih, kadang saya mengajak foundernya meeting pas weekend, lihat mereka komplain nggak, lihat mereka menolak nggak, dan saya biasa kadang suka message foundernya jam 6 pagi atau jam 2 malam. Terus saya lihat foundernya reply berapa cepat. Dan saya lihat berapa dedikasinya di list of priority for the founders di mana bisnis ini. Is this his or her life? Is this his or her calling? Kalau ini expendable buat mereka, kayak mereka ada backup plan, smart for them. Tapi I don't know kalau it is good for me as an investor kan kalau mereka ada banyak backup plan. Begitu sih. Jadi saya ngukur kayak the drive, the motivation, and what do they have to lose. Jadi kayak ada test in disguise gitu ya, kayak kita nggak tahu nih sebenarnya kita diuji gitu ya untuk dilihat oleh investor gitu. Dan kalau buat saya kan sebenarnya the biggest downside protection itu founder ya. Sebenarnya sebagai investor saya bakal invest di puluhan perusahaan. Saya nggak bakal bisa melihat logically, saya nggak bakal bisa melihat pembukuan semua perusahaan setiap minggu. Itu impossible because we only have 24 hours a day. Tapi at the end of the day kan yang paling penting individunya ada good character, honest, fair person, and ambitious. Kalau ada semua karakteristik itu you can sort of take a step back and jadi supporting kan. My role as an investor itu bukan to drive the business. My role as an investor is to be your support system.
your support system gitu ya. Iya. Jadi ya balik lagi founder yang menentukan arah bisnisnya mau kemana gitu. Iya. Oke, setuju. Tapi ada beberapa debate juga yang ada belakangan terkait investor, terkait investasi dan juga terkait startup adalah soal ide dan eksekusi. Ada yang menganggap bahwa ya mau kemanapun ide itu tetap nomor satu. Ada yang menganggap bahwa ya kalau ide doang mah sekarang udah murah. ChatGPT juga bisa ngasih ide gitu, ide bisnis apa gitu kan. Bener-bener. Kalau menurut Pak Fandi itu gimana melihat hal tersebut? Ya saya setuju sih. Makanya saya sebenarnya understand kalau kadang startup founders minta NDA sebelum mengeluarkan data. Apalagi kalau startupnya udah besar ya. Tapi kalau early stage, apalagi yang kayak pre-seed, seed stage, saya sebenarnya kurang setuju kalau founders minta NDA, non-disclosure agreement kan. Iya. Karena menurut saya kalau di pre-seed seed, kayak itu masih awal banget kan. Untuk fase bisnis mereka, mereka harusnya traction masih small enough where people bisa easily copy their idea if they want to. Jadi with or without that NDA, I think they should focus on execution more so than anything. Jadi I'm actually believer yang lebih eksekusi daripada ide. Eksekusi daripada ideas. Because I believe that having kayak strong retention rate in the business, kayak getting your customers back, and kayak repeat customers, and having kayak new customers all the time, that means like growing your market share. Itu adalah advantage dalam dirinya sendiri. Oke. Jadi execution is number one lah ya, walaupun Execution ya ada peran ide juga di situ dalamnya. Peran ide ada ya. Terkait industri ini, kira-kira menurut pandangan Pak Fandi kan sudah banyak mungkin berkecimpung di dunia investment gitu, juga melihat startup yang sedang growth di Indonesia gitu. Kalau untuk industri sendiri atau startup itu sendiri itu sekarang yang mungkin potensial untuk mendapatkan funding atau diinvest gitu apa kira-kira? Kalau di Indonesia menurut saya anything consumer related yang B2C that is tech enabled ya. Indonesia kan sangat support our local champion. And kita ngelihat banyak brand lokal yang of course make it big. So I do believe that anything consumer related kayak our best investment I think as angels itu juga in a local cosmetic brand. And they are of course local founders, local brand, and mereka sekarang udah valuasi udah ratusan million US. That was actually one of the things yang gave us the track record as angel investors to raise a fund kan. Jadi in cosmetic industry. Cosmetic industry, yes. Jadi kan I cannot reveal the brand, tapi anything consumer related, I think is very attractive in Indonesia. Because kita populasi di Indonesia juga banyak gitu, dan consumer related industri juga ya semakin berkembang banyak, dan ide-ide produk juga semakin bervariasi gitu sebenarnya. Iya, benar. Iya. Bagaimana dengan, kan sekarang kita juga lagi marak-maraknya terkait bukan isu sih, terkait bisnis fintech, financial technology gitu. Kalau dari Pak Fandi sendiri melihat potensial nggak sih sebenarnya bisnis ini untuk di-invest gitu? Bisnis fintech menurut saya tuh yang interestingnya tuh sub-sektornya ya, because eventually I think there's a lot of things yang local banks, kayak sekarang kan banyak digital bank yang mereka juga ada inovasi sendiri. So I do believe that sebenarnya yang interesting is the credit scoring yang kayaknya Indonesia masih bisa di-improve ya. So those things tuh kayak lebih dari a whole business of itself, is more of a satu cabang yang eventually bisa a subsector of a subsector yang eventually bisa become part of the digital bank, in my opinion. Jadi in terms of fintech by itself, kayaknya that is what is interesting, and investing
di fintech company where the exit is to be acquired or merge with the bigger fintech, which is a digital bank. I see. But still there is a potential things in that industry, right? Fintech. Yes, and I think another one that's interesting to debt collection. Debt collections. Even though market size mungkin tidak terlalu besar, tapi debt collection is interesting because of course the rising NPLs from a lot of the lender yang kurang lender kayak P2P gitu kan, NPL-nya makin naik ya sekarang gara-gara interest rate makin naik. So debt collection might be an interesting space. It's a potential also gitu ya untuk dilihat lebih jauh terkait. Dari segi teknologi pun beberapa kali juga saya lihat bahwa debt collection ini juga potensial untuk dilakukan integrasi teknologi terkait proses bisnisnya. Gara-gara masih manual sekali kan. Iya. Dan kayak if someone can digitize it, make it more efficient, terus habis itu make debt collection punya recovery rate makin tinggi, then itu something yang I feel is a big problem for lenders juga, because debt collection bisa eventually lead to better credit scoring juga kan, gara-gara successful recovery rate, if you know the successful recovery rate, then it ultimately, it's good for the lenders. Okay, it's potential and goods also. Terus mungkin balik lagi ke Pak Fandi. Mungkin banyak Glips yang bertanya gimana sih caranya Pak Fandi bisa memanage self managementnya gitu, skillnya yang di develop tuh apa aja untuk bisa networking, untuk bisa melihat potential market, untuk dilakukan untuk diberikan investasi gitu. Itu kira-kira kalau dari Pak Fandi melakukan apa aja sih skill yang di develop dulu deh dari diri personal Pak Fandi sendiri? Kayaknya, I guess just be a nice person. Just be a nice person. I mean, gara-gara sebenarnya investment kan itu kerjasama dengan orang ya, kayak when you invest di perusahaan itu sama dengan nikah sama orang ya. Iya. Dan harus bisa mendengar opini orang lain, harus tahu diri bahwa ini bukan perusahaan kita sebagai investors. Kita hanya punya a small part of the perusahaan, and we should feel thankful that founders ini membolehkan kita invest di bisnis tersebut. Dan juga dengan para investor lain, banyak investor lebih besar, ada juga investor yang sama ticket size sama kita. Ini co-investors juga kan invest bersama di perusahaan. Bareng kita atau setelah kita, dan kita semua kan have the same alignment of interest, which is perusahaan ini semoga jadi besar satu hari. Jadi is something that being nice is an underrated skill. Being nice is underrated gitu, karena orang kadang nggak aware yang selalu di vokal yang disebutkan adalah terkait dengan communication skill, leadership, something like that gitu. Bahkan hal-hal nggak simple sih sebenarnya untuk bisnis itu sebenarnya. It's not simple, Posisikan diri di mana kita berada gitu dan bisa berinteraksi dengan orang. Gitu. Good intention, having self-awareness itu skill yang harus tetap dilatih dan diimprove. Gitu ya. Oke, terkait being nice tadi, mungkin kalau sampai saat ini ada nggak sih satu value yang menjadi pegangan dari Pak Fandi ketika bekerja ataupun ketika menjalani hari-hari biasa gitu? Satu value yang saya pegang tuh tadi sih self-awareness itu. Self-awareness. Iya, tahu know your place, know kayak your weakness. I think I always kayak ask myself kayak, actually every day, I ask myself kayak, what have I done today? What have I kayak apa saya udah improve, apa yang perlu di-improve. How do I, as an investor, as a person, go to the next level juga. Setiap hari saya nanya diri saya itu. Dan kayak who did I kayak offend today. Itu sangat penting buat saya. Because kayak as much as saya bilang tadi being nice, saya pun masih find it difficult to be nice all the time. Jadi having that self-reflection, self-awareness, I think is something yang dari kecil saya try to develop and have.
Doing self-reflection like every day gitu ya. Kayak dari small things gitu. Iya, dari small things. Gara-gara you never know kan, kayak small things nanti turn into big things. Then when it turn to big things kan udah terlalu telat untuk dikorek. Tapi when you try to correct it, you know sometimes kayak if you reply to someone late, misalnya apologizing, even though udah salah, tapi the way you apologize, the way you itu tuh sangat penting. Kalau nggak nanti orangnya kan ngerasa nggak di-respect, nggak ada apa. I see. That's a really good point, Glips. Take a highlight soal tentang self-awareness tadi ya, gitu. And doing a small, like everyday self-reflections gitu. Jadi kita aware dengan hari ini tuh kita udah ngapain aja, ada kesalahan mungkin, kesalahan kecil yang mungkin bisa dikoreksi untuk next day-nya gitu ya, Bapak Adi ya. Pertanyaan selanjutnya adalah terkait going to the next. Gitu. Sebelum bicara itu, kita mau tahu sebenarnya challenge di dunia investasi. Mungkin yang sudah Pak Pandi jalani sampai saat ini tuh sebenarnya apa sih kayak di dalam industri ini challenge-nya apa aja? Gitu? Challenge-nya itu sebenarnya that the investing tuh lebih dari hanya mencari perusahaan yang buat diinvest, tapi it's about reporting to your multiple stakeholders. Kan kita sebagai venture capital kan bukan dana sendiri ya, dana orang lain. Dan kayak making sure that you know we are aware that there are different stakeholders yang kita harus report to, that kita harus jadi efficient, go by the books, and also at the same time kayak still add value to our portfolio companies is something yang sebenarnya the day to day is quite challenging. And also kayak I guess another challenge will be the market to constantly evolving. And sebagai venture capital pre-seed seed stage, we have to be at the forefront of it. Kita yang harus paling pertama tahu, karena kita yang paling pertama invest. For us, it's very important that kita don't miss out on any opportunity to invest in the next big outcome for Indonesia kan. Jadi with the market ever changing and having to answer to so many kayak stakeholders in portfolio company, potential portfolio company, team members, partners, and other itu kan our LP, our investors. Jadi kayak there's a lot of challenges, but yeah, those two are there's a lot of things to maintain also gitu ya. Iya, maintain, terus evolving. Tapi kalau untuk industri, mungkin beberapa dari kita bukan baru dengar juga sih, mungkin kurang tahu gitu sebenarnya industri investasi ini sudah seberapa jauh gitu di Indonesia sendiri. Itu kalau dari Pak Pandi gimana? Industri investasi ya? I mean like VC sendiri, itu di Indonesia apakah sudah sebanyak itu atau sebenarnya juga masih ya standar lah? Menurut saya sih masih awal banget ya kalau dibanding negara di luar. Kayak US, China, India is way more mature. Southeast Asia as a region tuh masih sangat nascent, masih sangat awal, early. Kita masih figuring out gimana as a VC we can invest in companies yang bisa buat big outcome dan bisa successful exits ya. Successful and sustainable exits. Kita masih belum di fase yang kayak oh ya this is the playbook. And kita harus do this. Kayaknya if there is a VC yang bisa bilang kayak oh this is how you do it, this is how you make a company, I think they're lying ya, because there's not that many successful outcomes yet in Indonesia. Kita bisa hitung pakai jari beberapa successful outcomes. Jadi we're still very early. And we have luckily we have a few VCs yang udah lama, yang of course pave the way for people like myself and others yang mereka udah duluan gitu, udah belajar from their past experiences. Tapi I believe ya the VC industry bakal continue to grow. Because I think we are just on the tip. Jadi walaupun masih early tapi potensinya untuk di Indonesia sendiri akan semakin berkembang gitu, masih ada chance I think so. Terus bertumbuh gitu ya. Iya.
Tapi tadi Pak Fandi sempat mungkin banyak yang belum tahu nih terkait visi apa tadi pre-seed dan seed itu gimana itu? Jadi pre-seed and seed stage itu fase-fase awal yang kalau pre-seed itu kebanyakan belum even ada produk, belum ada customer, it's just an idea. Okay. And seed stage mungkin produk udah dibikin, tapi belum find product market fit, tapi udah ada a bit of traction. So kayak biasa di bawah 10 million in terms of valuation, 10 million US. Valuasinya biasa di bawah itu, dan itu investment stage yang kita fokusin. Dan visi-visi yang lebih besar di luar sana, kebanyakan lebih series A, series B. Actually visi yang tadi saya mention, yang udah pave the way, udah ngebuka jalan buat visi yang lebih baru dan kecil seperti saya, itu yang biasa yang sudah di series A sama series B. Jadi kita nggak ngerasa kita compete sama mereka, kita bukan kompetitor visi-visi tersebut. Kita adalah mungkin adik kecilnya. Tapi akan bertumbuh menjadi kakak juga pada akhirnya. Ya nggak apa-apa jadi adik kecil terus. Adik kecil dulu kayak gitu ya. Iya, yang penting because mereka kan lebih experience ya. Sebagai yang tadi back to self awareness, karena saya lebih baru, of course I have to learn from them first and see where it takes me. Oke. Learn again. Jadi walaupun sudah di posisi ini pun tetap harus belajar gitu ya, menambah wawasan juga terkait dunia ini. Iya, justru sekarang lebih harus menambah wawasan. Lebih harus ya, lebih di force lagi gitu ya, untuk menambah wawasan. Iya. Oke, tapi tadi juga ada terkait satu konsep apa angel investor. Kalau angel investor itu apa itu? Angel investor adalah investor yang tidak punya fund, tidak mengelola fund dana dari luar atau dana dari orang lain dan memakai dana sendiri untuk invest. Jadi angel investor tuh kebanyakan invest di stage yang sama dengan capital ventures, which is pre-seed and seed stage. Jadi capital venture juga kalau you think about it, kita why we are confident that capital ventures mungkin bisa jadi something, gara-gara kita udah pernah memakai dana sendiri dan invest, dan sudah ada beberapa outcome yang ya lumayan lah. Yeah. Sorry. And that's why kita jadi berani invest di fast stage yang sama, tapi dengan lebih formalize saja begitu. Terkait itu juga, mungkin saya sendiri sebenarnya masih awam terkait dunia industri investasi sebenarnya di startup sendiri. Tadi kan dibilang bahwa capital ventures itu berfokus di pre-seed dan seed gitu. Dan itu apakah dia misalnya ketika capital ventures menginvestasikan suatu dana di sebuah startup itu apakah akan terus begitu atau ada masanya gitu untuk ada masanya. Jadi kebanyakan fund itu typically kebiasaannya hanya have a fund life yang hanya 10 tahun. The same of capital ventures, kita punya fund life 10 tahun. And kita baru mulai kalau nggak salah Oktober tahun lalu. Jadi we still have a long way. Tapi biasa masa investasi kita itu 5-7 tahun. 5-7 tahun. Ya, jadi dalam 5-7 tahun kita berharap perusahaan yang kita investasi bisa berkembang. Jadi unicorn gitu. Oh, tidak usah unicorn sih. Asal bisa berkembang aja sih. Berkembang kayak ya 8 kali lipat dalam 5-7 tahun. 8-10. Ya, kalau bisa lebih, of course better. Tapi I think yang penting adalah berkembang sustainably. Iya, karena sebagai venture capital kan kita mau invest di perusahaan yang berkembang kan. Ya, gitu. Mungkin tadi sempat ke-skip juga terkait gimana sih caranya dari Pak Fandi sendiri ataupun dari Capital Ventures dalam menilai suatu bisnis atau startup yang potensial untuk diberikan funding gitu kan. Di samping dari personal foundernya, apakah ada aspek lain yang menjadi pertimbangan seperti kayak produk atau ini kayak produknya potensial nih di market gitu atau dari mana teknologi mungkin.
Sebenarnya kalau produk kan kalau seperti saya bilang tadi kan pre-seed, kebanyakan belum ada produk ya. Jadi semua masih teori. Sebenarnya cara pola pikirnya sih kayak terus sama market sizing. Misalnya mereka mulai di industri apa, marketnya sebesar apa, kompetitornya sebanyak apa. How likely is it buat mereka mendapatkan market share di market tersebut. Dan dari unit economics apa make sense, apa bisnis ini kalau kita danain dan bisnis ini grow, apa bisa dia menjadi sustainable business. Dan yang paling terakhir sebenarnya ya produk yang orang ini, founder ini mau buat, bisnis yang founder ini mau buat, apa ini adding value to our everyday life. Itu kan yang paling penting ya. That's why kita sebagai venture capital invest di startup, karena kita mau invest in something yang help add value to every one of us. That is the true game changer. Oke, it's like a multiple examinations jadinya, kayak ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan gitu. Cuma sebenarnya kalau dipikir potensi risknya apa sih di dunia investasi ini? Mungkin tadi kalau misalnya kita balik ke startup yang pre-seed dan seed, itu kan belum ada produknya ya, most likely adalah data gitu kan yang ditawarkan, yang ditunjukkan gitu. Itu sebenarnya potential risk-nya apa kalau misalnya di industri ini? I mean the biggest risk of all kan human risk. Human risk, nggak tahu foundernya mungkin nggak tahu lah, founder ada a lot of potential. Bisa kabur lah, bisa apa. Ya kan nggak pernah. Tapi ada. Tapi kan pernah dengar. Iya, itu kan udah menyeramkan ya, kabur. Terus kayak memakai duitnya nggak benar. Dan habis perusahaannya menjadi lebih besar, mereka jadi nggak ada self awareness, jadi hanya mau media, malah jadi influencer. Ya, jadi hilang prioritasnya kan. Banyak yang begitu. Itu one, human risk. Kedua ya of course there is the business risk ya. Tapi kalau business risk is a resiko yang I think any investor should take ya. Kalau bisnisnya tidak seperti yang kita perkirakan in terms of dari margin, dari unit economic, terus produknya mungkin tidak seperti yang dibayangkan, so those risks are acceptable. I would say. Because those risks kan kalau foundernya ada high self awareness, bisa pivot, bisa ganti arah ke industri lain, membuat produk lain, dan mencari jalan lain. Tapi yang paling biggest risk is the human risk yang kita nggak bisa pivot, nggak bisa, because ya itu juga sebenarnya di luar kontrol dan di luar prediksi kita sebenarnya ya. Exactly. That's why kayak balik lagi at the end of the day the most important thing founders. Because that's the only risk that kita sebagai investor gak bisa protect ourselves from. Kalau dari pengalaman sendiri, apakah ada kayak momen-momen menarik atau momen-momen unik gitu selama melakukan sebagai investors gitu? Momen unik. Mungkin yang ketika bekerja sama atau funding ke sebuah startup gitu. Tadi kan sebenarnya ada yang kabur, cuman bukan dari based on pengalaman pribadi gitu kan. Itu hanya dengar-dengar gosip. Dengar gosip doang gitu. Kalau dari Pak Fandi sendiri, dari Pak Fandi sendiri ada nggak sih kayak startup produknya boleh di-spill nggak sih? Nggak boleh gitu ya? Apa? Misalnya udah ada kerja sama dengan startup nih misalnya, udah ada fund ke startup tapi produknya belum jadi. Itu kayak masih rahasia dong, nggak boleh di-spill gitu ke publik nggak sih? Tapi luckily for me sih sebenarnya tidak ada unique experience yang bad so far ya. Experience saya dengan startup sebenarnya semuanya positif. Thus far, mungkin itu kenapa saya masih lumayan passionate. Of course ada yang kayak bisnisnya nggak work out. Kalau saya tidak tahu kalian ingat ke tahun 2021 kita ada bisnis namanya quick commerce. Quick commerce. Kita semua bisa order grocery dalam 5 menit, 15 menit.
it actually add value to my life. Kan kalau 15 menit bisa beli apa, bisa beli makanan, bisa beli sayuran. Tapi at the same time kan itu unit ekonomiknya so far ya, sampai saat ini masih nggak make sense. Dan itu maksudnya itu kan saya dulu investasi di bisnis quick commerce, tapi kan itu foundersnya good, tapi from a unit economics nggak make sense, jadi founders eventually harus pivot kan. Itu that is one of my unique experience as an angel investor. Tapi at the end of the day kan seperti yang saya bilang, investasi kan di founder. Jadi kalau foundernya ulik, foundernya ada self awareness, jadi mereka bisa pivot ke bisnis lain dan akhirnya bangkit kembali. Gitu sih. Jadi peran founders ini juga sangat penting gitu ya dalam mengarahkan bisnis atau startupnya ini mau kemana gitu, dan berelasi juga dengan investor tentunya gitu. Iya benar. Nah kalau misalnya dari Pak Fandi sendiri nih kan sekarang seperti yang sudah dibilang kayak banyak banget terutama anak-anak Gen Z yang kayak buat startup yuk gitu, kayak kumpul-kumpul buat startup punya ide gitu. Nah kalau dari Pak Fandi sendiri ada tips nggak sih kayak shortlist gitu? Apa sih sebenarnya yang harus disiapkan sebuah bisnis baru atau startup baru untuk bisa menggait investor? Apa yang harus mereka miliki, apa yang harus mereka build gitu, entah dari personal foundernya, entah dari produknya, dari bisnis modelnya. Yang paling standar itu market size. Selalu market size, dan habis itu selalu di industri yang bisa grow, dan selalu pikirin apa yang kayak kalian punya dan orang lain tidak punya, kayak incumbents misalnya. Kalian kan mau enter misalnya a certain industry, misalnya tadi skincare atau makeup atau apa ini produk udah ada di market. Kalau udah ada produknya, apa yang membuat produk ini spesial? Even price point itu matter kan. Kayak kalau misalnya jauh lebih affordable, itu kan something yang produk-produk lain nggak ada. Jadi apa yang make that product special yang orang harus beli? Unique selling point juga gitu. USP-nya. Oke, setuju. Nah, mungkin kita masuk ke pembicaraan selanjutnya terkait tadi Pak Fandi sempat mention soal going to the next level gitu. Kalau dari Pak Fandi sendiri nih sebagai investor, visionnya mungkin ke 5 tahun, 10 tahun ke depan tuh lagi pengen ngapain gitu? Sebenarnya hanya satu sih, invest in the next big outcome for Indonesia. Kita kan bakal invest di puluhan perusahaan. I hope fingers crossed, salah satu dari mereka bisa jadi Indonesia's next pride ya. Next pride. That's the only goal. Jadi nggak perlu yang langsung jadi unicorn gitu-gitu ya? Enggak sih, nggak perlu yang kayak dalam 5 tahun. Asal on the way untuk menjadi next big outcome. Bisa jadi bisa take that's something that Indonesians can be proud of, that can take Indonesia to the global stage. Itu something yang that I hope I can be a tiny part of. That's really good actually. Mungkin kita udah membahas tadi personal dari Pak Fandi, terus mungkin tadi menyinggung juga terkait skill dan interest Pak Fandi itu apa, terus juga dunia investasi dan startup itu sekarang bagaimana gitu. Mungkin kita lebih sekarang masuk ke Capital Ventures-nya itu sendiri gitu. Gimana mungkin short history gitu dari Capital Ventures itu gimana itu? Pak Fandi? Capital Ventures itu kita dimulai Oktober tahun lalu. Saya dengan partner saya, gara-gara track record kita sebagai angel investors, kita lucky enough to be able to fundraise ya. Dan kita udah invest di beberapa perusahaan, kita punya investment size ranges dari 50.000 USD sampai 300.000 USD. Kita looking for around 3 to 10% stake in the company. Jadi tidak terlalu banyak saham yang kita perlukan, ekuitas yang kita perlukan, karena kita seperti yang saya bilang earlier, everything that we do itu kita hanya supporter. Jadi that is what Capital Ventures is.
Tapi visi itu tadi saya lupa bertanya terkait visi itu sebenarnya untuk bisnis modelnya sendiri tidak terscope untuk bisnis tertentu gitu ya. Sebenarnya bisnis apapun bisa sebenarnya. Sebenarnya bisa, tapi preferably kita invest yang something that is yang tech enabled atau ada kayak innovation ya. Innovations. Kita invest in something different, that's the hope. Kalau untuk startup yang bergerak di bidang tech tadi yang sudah sempat kita singgung mungkin terkait fintech gitu. Kalau selain itu kira-kira ada nggak sih mungkin dari penglihatan Pak Fandi nih, kayak ini potensial nih perusahaan atau startup yang tech enabled tadi salah satunya. Retail. Iya, retail. Kayak toko-toko jualan kopi lah, jualan baju, jualan apapun. Something yang bisa ngebuat tokonya lebih efisien. Terus supply chain teknologi, kan Indonesian GDP juga a lot in manufacturing. Apa yang kayak bisa empower all these manufacturers and the employees, kayak how we can make their lives more efficient. Terus juga Indonesia punya another big part of Indonesian GDP kan agriculture. Itu kan our livelihood kan. Jadi sektor itu juga something yang I pay a lot of attention to. Gara-gara masih sangat manual, apa yang bisa membantu petani, stakeholders yang kayak very di Indonesia, I would say that I guess in general kita don't really pay attention ke mereka, tapi what empowers them sih. Jadi bisnis apa yang bisa dijalankan atau membuat kita lebih efisien gitu ya. Dan salah satunya adalah dengan mengintegrasikan teknologi gitu, tech enable tadi, tech integrate gitu. Dan itu mungkin lebih potensial juga untuk dilirik oleh investor. Yes, benar. Kayak not only efisien ya, kayak kalau agriculture kan apa yang ngebuat kayak yield-nya makin besar, apa yang bisa ngebuat petani punya life better, kayak the stakeholders. At the end of the day kan technology have to add value. The add value things. That's very interesting. Kalau untuk dari Kopital Venture sendiri di prospek ke depannya, apakah tadi apa sama dengan yang udah Pak Fandi jelaskan tadi, visionsnya ke depan 5-10 tahun ke depan as Kopital Ventures itu apa? Invest in the next big outcome. Invest in the next big outcome in Indonesia. Sudah menuju ke sana ya. So far masih on track gitu ya untuk menuju ke sana. Hopefully. Pasti. Tapi setuju nggak sih dengan perkembangan startup sekarang di Indonesia sudah semakin banyak banget? Atau sebenarnya itu ya omongan doang gitu? Sudah semakin banyak, tapi masih bisa lebih banyak sih. Menurut saya Indonesia punya startup scene masih sangat early ya. Justru sangat early. Kalau dibanding di luar negeri, apalagi. I think masih ada a lot of room to grow. I think Indonesia haven't unlocked our real potential. I think, Jadi startup di Indonesia masih sangat potensial dan masih bisa grow banget gitu ya Pak? Mungkin itu aja kita sharing-sharing sama Pak Fandi. Mungkin kita langsung masuk ke segmen kedua, yaitu ada segmen fact checks namanya. Jadi ada satu isu, nanti kita tanyakan kepada Pak Fandi opini terkait isu ini. Kita bertanya terkait tech winter dan its relations to investment dynamics gitu. Jadi kan banyak banget nih kalau kita udah masuk ke startup yang diomongin adalah atau tech company gitu, tech winter gitu. Nah, kalau itu tuh ngaruh nggak sih ke investment? Sangat mengaruh dong. Kayak tadi kan I think we discuss about market evolving ya. Sekarang investors mentality yang cara ngelihat startup sangat beda dengan dulu. Sekarang kita pay attention jauh ke of course kayak the financials and kayak sekarang due diligence pun jauh lebih lama daripada dulu. Mungkin dulu sebulan, sekarang jadi 4-5 bulan. Valuasi pun udah turun jauh daripada dulu. Dulu kan sangat I would say, I don't know if founder friendly is the right word, tapi dulu kan lebih loose ya, I would say valuasi multiples kayak. Tapi the funding winter kan make us realize, membuat kita sadar bahwa mungkin market size Southeast Asia belum sebesar yang kita kira. Jadi valuasi perusahaan-perusahaan tidak bisa setinggi dulu.
Makanya kayak kriteria perusahaan investasi pun jadi lebih strict ya, jauh daripada dulu. Iya. Jadi ya market size itu berpengaruh ya. Salah satunya juga ke valuasi dan Berpengaruh. funding juga tadi ya. Iya. Oke, that's the end of fact check. Simple. Jadi kita udah dapat insight terkait tech winter, funding winter, dan relasinya dengan dinamika di investasi seperti apa. Iya. Kita masuk ke segmen berikutnya, segmen 3. Nah, ini lebih santai lagi, ice breaking, lebih chill. Nah, ini ada quick rapid questions, Pak Fandi. Jadi ada 2 pertanyaan yang kita berikan. Nanti Pak Fandi bisa pilih salah satu dan kasih short briefnya kenapa. Oke. Yang pertama adalah tech startup or sustainable business. Sustainable tech business. Oke, sustainable tech business. Jadi merangkup ya. Kenapa tuh? Kan tech business sebenarnya high margin. Iya. High margin, high growth. Berarti kan eventually bisa sustainable. Oke. Look at the biggest companies in the world, they are all tech businesses. Most of them at least, yeah. Oke. Yang kedua, open workspace or private office. Open workspace, be transparent with people. Ini part of being nice. Iya, part of being nice juga ya. Yeah, developing real relationship with people yang di sekitarnya. Ya. Oke. Jadi Pak Fandi ini extrovert atau introvert? Extrovert sih kalau open workspace ya. Atau in between? Ya, tergantung waktu. Tergantung waktu ya. Semuanya ada vision masing-masing. Yang ketiga, ini mungkin lebih berkaitan dengan presentasi ini, short and sweet or detailed and data driven. First meeting short and sweet. Second meeting detailed and data driven. First meeting selalu kayak go to the point. Kenapa company tersebut should be invested. Second meeting usually please support your thesis. Take a highlight ya, Glips atau pelaku bisnis Sun yang nonton podcast ini. Yang keempat, tadi dijelasin terkait seed funding or series A. Seed funding or series tergantung sih. For capital ventures, seed funding. For portfolio companies, I hope you raise your series A. Series A ya. Oke, kelima, coffee break or quick workout. Orang mana nih? Tipe yang mana nih? I guess sekarang quick workout. Gara-gara I need to lose weight. Everyone need to lose weight. Iya. Check up-nya kurang bagus. Waduh. Yang terakhir, product or talent? Talent makes good product. I agree. That's all, Pak Fandi. Segmen 3 telah berakhir pula podcast kita episode kali ini. Terima kasih sudah datang di TechConvo dan sudah berbagi insight kepada Glips. Terima kasih sudah memberikan wawasan gitu, membuka wawasan terkait dunia investasi, bisnis, startup di Indonesia sendiri. Mungkin itu saja Glips dari saya, dari Pak Fandi. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa memberikan wawasan dan menambah insight Glips terkait tech industry, startup, dan investasi. That's all for today. Don't forget to catch up to our website di www.indocyber.co.id, Instagram account di indocyber.id, dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan put your comment below. Thank you for watching. That's all for today. Thank you, Glips. Bye-bye. Thank you.